Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam wabarakatuh. semuanya. Malam, Bu. Coba dulu kameranya dibuka semuanya ya. Semangat. Kameranya dibuka. Ya, si Armansa, Aula Safitri, Okta Saputra, Nurija Safitri, Siti Atikoh. Ya, coba ayo masing-masing kita mulai ya. Di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas mengenai determinasi dan korelasi, yang mana keduanya itu merupakan lanjutan ataupun yang berhubungan dengan analisis regresi linier, baik itu yang sederhana maupun yang berganda. Lantas apa sih sebenarnya determinasi ataupun korelasi? Dan apa perbedaan antara regresi linier dengan determinasi ataupun korelasi? Nanti di sini kita akan membahasnya. Sebelumnya di pertemuan ke-12 kita juga Ibu sudah sajikan mengenai apa itu analisis regresi ya, linier sederhana, yang mana analisis regresi linier itu adalah untuk mengetahui hubungan dari satu variabel ke variabel lainnya. Ya, kalau dia regresi linier sederhana itu adalah suatu analisis yang terdiri dari dua variabel. Namun apabila analisis tersebut lebih dari dua variabel, yaitu 3 atau 4, 5, 6 dan selanjutnya atau lain sebagainya, itu merupakan analisis regresi berganda. Ya, namun kesemuanya itu ada hubungannya dengan determinasi dan korelasi. Jadi kalau di regresi linier ini hanya mengetahui hubungan antara dua variabel tersebut ataupun lebih. Namun kalau determinasi itu adalah seberapa kuat hubungan tersebut terjalin. Ya, misalnya seorang sepasang kekasih menjalin hubungan, ya, A dan B ini adalah suatu remaja yang punya hubungan, tapi kita belum tahu seberapa besar hubungan tersebut. Untuk mengetahui berapa persentase hubungan tersebut, maka dilakukanlah uji determinasi dan uji korelasi. Dan di situ nanti dilihat koefisien determinasinya itu sampai berapa persen, begitu juga dengan koefisien regresinya. Apakah hubungannya negatif, apakah positif, disitulah kita tahu hubungan tersebut. Namun kalau di regresi linier itu hanya mengetahui, oh ada hubungan, oh tidak ada hubungan, gitu ya. Jadi di learning, jadi tadi juga Ibu sudah share ya, dan sudah kirim materi determinasi dan regresi serta korelasi. Perhatikan sejenak di sini ya, kita lihat apa itu, bagaimana cara mencarinya. Jadi Ibu akan mengulas sedikit mengenai regresi ya. Regresi. Kita lihat di sini. Oke. Jadi kalau regresi itu digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Ya, analisis regresi. Kalau analisis regresi linier sederhana, hubungan dua variabel. Kalau dia regresi berganda adalah hubungan lebih dari dua variabel. Ya, variabel apa? Variabel itu di dalam statistik ini sering dinyatakan dengan variabel X ataupun variabel independen dan variabel Y, yaitu variabel independen. Variabel dependen. Yang mana variabel X ini adalah suatu variabel bebas yang mempengaruhi variabel Y-nya.
Ya, jadi kalau seandainya X-nya itu dirubah dari 1 ke 2, tentunya akibat yang ditimbulkan akan berubah dari 1 juga ke 2. Nah, artinya apa? Berarti kalau dia berurut secara berkala, secara sistematik, artinya hubungan tersebut linier. Ya, sudah diketahui linier atau tidaknya. Untuk mengetahui kelinierannya itu positifnya sampai seberapa besar, maka dilakukanlah uji sebentar ya, sebentar. Saya ada sedikit ini. Oke, sebentar ya, maaf ya, sebentar. Maaf, Ibu lanjutkan ya. Jadi itulah tadi ya. Jadi kita lihat lagi di sini. Nah, ini ya. Jadi dia hubungannya itu arahnya positif atau negatif. Untuk mengetahui hubungan itu positif dan negatifnya, maka dilakukanlah uji determinasinya sampai seberapa jauh ya. Jadi begitu juga ini salah satu contohnya ya. Hubungan yang searah diartikan apabila perubahan variabel X atau independen akan mempengaruhi variabel Y dependen yang searah. Contoh hubungan antara pengeluaran iklan yang disimbolkan dengan X dan jumlah penjualan Y. Artinya apa? Apabila kita mengeluarkan iklan 1, penjualannya menjadi 2. Jadi kalau dia linier, kalau misalnya iklannya 2, tentunya penjualannya kemungkinan adalah 4. Itulah yang dimaksud dengan kelinieran. Kelinieran apa? Positif. Ya, artinya mengarah yang ke positif. Lantas kelinieran negatif itu bagaimana? Kita lihat hubungan antara penghasilan X dan pengeluaran konsumsi. Ini biasanya adalah kelinieran negatif. Kenapa? Penghasilannya besar, tentunya akan mempengaruhi pengeluaran konsumsi yang besar. Jadi ini menurun ya, gitu. Nah, jadi itulah hubungan antara searah positif dan searah negatif. Ya, ini juga contohnya ya. Nah, hubungan tidak searah negatif. Tidak searah atau negatif, hubungan antara usia kendaraan dengan tingkat harga. Artinya apa? Kalau kendaraannya itu semakin usianya semakin lama, tentunya harganya akan menurun. Tapi kalau usianya itu dalam hitungan tahun dia lebih kecil, dia harganya akan lebih besar. Ini searah negatif. Begitu. Lantas ada juga tidak ada hubungan. Jadi contohnya di sini bagaimana kalau dinyatakan itu suatu regresi yang tidak ada hubungan. Misalnya hubungan antara konsumsi pangan X dengan tingginya gedung Y. Artinya apa? Nggak ada hubungannya sih orang makan dengan gedung Y. Tentunya orang makan tetap 3x1 ataupun 3 kali dalam sehari. Walaupun rumahnya tingkat ataupun rumahnya rendah ataupun gedungnya gedung biasa, tetap konsumsi ataupun makan seseorang adalah sama dengan orang yang tinggal di rumah gedung dan tinggal di rumah yang biasa saja. Oke? Lantas, regresi tersebut itu biasanya ataupun sering digambarkan dengan suatu diagram pencar. Inilah contoh diagram pencar ya. Nah, jadi kalau kita disuruh membuat diagram pencar semacam ini ya. Kalau yang ini adalah hubungan garis positif. Ini garis positif. Nah, lantas yang garis negatif bagaimana ini? Berlawanan arahnya. Dia arah ke kiri, ya.
linier tapi dia arah ke kiri, kalau yang positif linier tapi dia arah ke kanan. Begitu juga dengan yang melengkung. Yang melengkung negatif, ini melengkung positif. Ya, ini satu lingkaran gitu. Ya. Ini adalah salah satu contoh tabel perhitungan yang mana sebelum kita mengolah data tersebut di dalam analisis regresi dengan perhitungan-perhitungan rumusnya, maka kita buat dulu tabelnya. Dan ini merupakan suatu tabel pembantu yang mana kita bisa mempergunakan software ataupun program Excel untuk mengkalkulasi supaya menjadi kesalahan itu lebih kecil, ya, dalam mengalihkan atau menjumlahkan. Jadi kita bisa gunakan tabel ini sebaik mungkin dan supaya perhitungan kita itu jauh lebih akurat. Ya, begini juga ini juga diagram pencar, ya. Dan ini adalah suatu metode regresi yang menggunakan kuadrat terkecil ataupun taksirannya. Ya. Jadi, Ibu ulang kembali, kalau untuk regresi linear sederhana, kita akan jumpa dengan namanya persamaan regresi. Inilah persamaan regresi linear sederhana yang mana terdiri dari dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Ya, X-nya ini hanya satu, ya. X-nya satu, yang ini adalah merupakan titik potong garis regresi pada sumbu Y, ya. Yang ini adalah rumus untuk mencari koefisien A dan B-nya. Jadi setelah kita membuat tabel bantu yang seperti ini, nah ini yang seperti ini, maka kita bisa masukkan jumlah-jumlah ataupun sigma-sigma dari nilai X dan Y serta nilai kuadrat X dan nilai kuadrat Y ini di dalam rumus ini. Sehingga kita nanti bisa mendapatkan nilai B-nya berapa dan nilai A-nya berapa. Setelah kita dapatkan nilai A dan B, maka kita bisa dapatkan rumus persamaan regresinya. Artinya apa? Apabila kita sudah mengetahui nilai A, B-nya itu, kita bisa tinggal memasukkan aja. Mau berapa nilai X yang ada, kita bisa dapatkan Y-nya berapa. Gitu. Ya. Nah, ini pembacaan garis regresi. Contoh, jika garis regresi ditunjukkan dengan persamaan Y topi ataupun Y aksen 2,94 tambah 0,95X, maka dapat diartikan bahwa hasil penjualan akan bertambah sebesar 0,95 pada setiap kenaikan pengeluaran iklan sebanyak 1 satuan. Gitu ya. Jadi kalau seandainya kita ini 1 satuan, kita dapatkan nilai X-nya berapa? Misalnya kita punya nilai X itu iklannya itu 10. Tentunya kita kalikan 0,95 sehingga kita dapatkan nilainya berapa. Kalau kita punya iklan 20, kita tinggal masukkan aja. Kita substitusikan di nilai X ini sehingga kita dapatkan hasil penjualannya berapa, begitu, ya. Koefisien regresi adalah gradien dari regresi nilai B, begitu seterusnya ya. Itu yang Ibu nggak jelaskan lagi. Lantas kita masuk ke koefisien regresi. Ini yang dimaksud dengan koefisien regresi ya. Adalah alat utama untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara variabel X dan Y. Tadi kan kita udah ketahui mengenai hubungan antara X dan Y dengan menggunakan analisis regresi. Kita dapatkanlah nilai A dan B-nya. Apabila X-nya bertambah 1 satuan, maka 1 satuanlah meningkat nilai Y tersebut. Jadi untuk mengetahui tingkat hubungan itu seberapa kuat, kita gunakan rumus koefisien determinasi. Ini caranya, ini rumusnya. Dan kita masukkan nilai A-nya di sini, B-nya di sini. Ya, nilai sigma Y-nya di sini, sigma Y-nya. Lantas kita bagi dengan sigma Y kuadrat dikurang N Y aksen kuadrat
baru kita dapatkan nilai determinasinya ataupun R kuadratnya. Ya, nilai koefisien determinasi itu biasanya antara 0 sampai 1. Jadi semakin nilai koefisien itu mendekati 1, itu menunjukkan hubungan yang sempurna. Ya, jadi kalau nilai koefisien determinasi itu sama dengan 0, menunjukkan tidak ada hubungan. Ya, kalau kita dapatkan nilai R kuadratnya ataupun determinasinya 81, artinya 81% perubahan dari variabel Y yang ditentukan oleh variabel X. Ya, ini misalnya kita dapatkan dari sini ya. Nah, dari nilai ini, kita misalnya ini 10 kali sekian ditambah sekian. Di sini dapatlah 51. Berarti apa? Yang dari sini ini kita masukkan lagi ke koefisien determinasi ini. Koefisien determinasi ini. Ya, A-nya berapa, B-nya berapa, kita masukkan, kita kalkulasikan. Kita dapatkanlah nilainya misalnya 50, berarti perubahan dari variabel Y ditentukan oleh variabel X-nya adalah sebesar 50. Kekuatannya, kekuatan hubungan tersebut sebesar 50%. Kekuatan tersebut sebesar 81%. Dan itu berdasarkan kalkulasi dari nilai-nilai X dan Y yang ada, begitu ya. Selanjutnya selain determinasi itu ada namanya analisis korelasi. Ini satu sama lain itu berhubungan. Untuk mendapatkan nilai korelasi ini kita harus dapatkan dulu determinasinya. Kalau sudah dapat nilai determinasinya, kita hanya mengakarkan saja nilai akarnya itu berapa. Jadi analisis korelasi itu adalah R sama dengan akar dari determinasi, ya. Jadi itu dinyatakan semacam ini ya, untuk menentukan korelasi antar variabel diberikan patokan KK, artinya keeratan korelasi. Keeratannya seberapa besar? Kalau dia nilainya 0 sampai 0,2 berarti korelasinya sangat lemah. Ya, intinya apa? Dikatakan korelasi sesuatu hubungan regresi tersebut kuat apabila nilainya mendekati 1. Ya, nilainya mendekati 1. Itu hubungan kuat ke arah positif. Kalau dia hubungan kuat ke arah negatif, nilainya mendekati -1. Nanti kalau kalian sudah mengolah data, baru kalian tahu. Hasil kalian itu mau kemana? Kalau kalian dapatkan misalnya -0,9 dengan -0,8. Ini arah positif, arah negatifnya itu lebih kuat kemana? Berarti lebih kuat ke negatif. Kalau dia misalnya 0,9 positif, nah berarti dia mendekati keeratannya itu ke arah positif. Begitu ya. Oke, kita lihat di sini. Ini ya untuk koefisien determinasi. Kita lihat rumusnya. A dikali sigma Y ditambah B dikali sigma XY dikurang N dikali Y bar kuadrat per sigma Y kuadrat dikurang N dikali Y bar kuadrat. Yang ini kita dapatkan dari tabel bantu yang sudah kita buat pertama ya. Setelah ini didapatkan, kita akarkan nilai determinasi ini, maka kita dapatkanlah koefisien korelasi. Artinya untuk mencari korelasi, kita harus cari terlebih dahulu koefisien determinasinya. Setelah kita dapatkan, maka kita bisa melihat korelasinya sampai seberapa erat. Eratnya ke arah negatif atau eratnya ke arah positif. Lantas, untuk jenis-jenis koefisien korelasi ini ada beberapa macam. Kita bisa gunakan korelasi Poisson, kita juga bisa gunakan koefisien korelasi Rang-Sperman, yang mana ini mempunyai rumus yang berbeda-beda. Ya, koefisien korelasi kontingensi dan koefisien penentu. Yang sering dipakai itu biasanya adalah koefisien korelasi Poisson. Ya, begitu. Ini contohnya, ini hubungan korelasi X dan Y mempunyai hubungan positif. Ini ke arah kanan, ya. Selanjutnya ini dia ke arah kiri.
Ya, ini ke arah kiri. Ini sangat lemah karena dia tidak membentuk suatu garis linier. Dia bulat, hanya berada dalam satu titik lingkaran. Ini apa hubungannya? Lemah, ya. Ini begitu juga. Jadi kita juga bisa gambarkan dengan semacam ini. Ini kuatnya ke arah negatif, ini kuatnya ke arah positif. Ya. R sama dengan positif 1 hubungan X dan Y sempurna dan positif. Kalau minus 1 juga positif sempurna, tapi di ke arah negatifnya. Begitu, ya. Jadi setelah kita pelajari, kita bisa membedakan ya apa itu perbedaan regresi dan korelasi. Di sini kita bisa lihat untuk regresi adalah sesuatu yang menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Seperti yang Bu bilang, hanya melihat aja misalnya ada A dan B menjalin suatu hubungan. Hubungan apa? Hubungan persaudaraan misalnya. Kita hanya tahu mereka menjalin hubungan persaudaraan. Namun keeratannya, keeratan hubungan itu kita tidak tahu. Ya kan ada hubungan dua persaudaraan. Bisa aja hubungan yang tiap hari bisa aja datang mereka saling berkunjung. Ada yang hanya seminggu sekali. Ada yang bisa sebulan sekali. Bahkan ada yang hanya 1 tahun sekali. Jadi keeratannya itu seberapa besar. Begitu juga dengan ini. Dilihat dengan menggunakan apa? Menggunakan uji korelasinya. Korelasinya dan determinasinya sampai seberapa besar. Begitu, itulah perbedaannya ya. Kalau korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, akan tetapi menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya. Sampai seberapa besar. Gitu. Di sini ada salah satu contoh kita bisa lihat. Berikut ini data mengenai pengalaman kerja dan penjualan. Ya, pengalaman kerja dan penjualan. X melambangkan pengalaman kerja. Y sama dengan omset penjualan dengan ribuan ya. Artinya apa? Omset penjualannya ini dikatakan 5 berarti 5.000. Jadi semakin lama tahun orang itu bekerja, artinya semakin banyak omsetnya. Apakah betul hubungan itu linier? Jadi secara statistik itu harus diuji keliniarannya itu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan analisis regresi. Kalau yang ini, karena ini hanya 2 variabel, maka kita katakan ini adalah analisis regresi linier sederhana. Jadi apa pertanyaannya di sini? Tentukan nilai A dan B. Kenapa kita harus menentukan nilai A dan B? Karena apabila kita sudah bisa menentukan nilai A dan B, kita bisa melihat regresinya, kelinierannya itu seberapa. Ya, setelah sudah kita cari, kita bisa mendapatkan persamaan regresinya. Ya, sudah dapat persamaan regresinya, kita tinggal mengubah. Kalau seandainya X-nya, variabelnya mempengaruhinya 1, berapa omsetnya? Kalau dia masa atau kerjanya itu pengalamannya sampai 10 tahun, omset penjualannya sampai berapa? Begitu. Jadi, berapa omset penjualan dari seorang karyawan yang pengalaman kerjanya 3,5 tahun? Nah, ini untuk mencarinya, kita hanya tinggal mensubstitusikan ke dalam apa? Ke dalam rumus yang sudah ada. Ya, ini kan udah kita dapatkan rumusnya. B-nya berapa, A-nya berapa. Maka untuk mencari nilai 3,5 tahun itu kita hanya tinggal memasukkan. Mensubstitusi di dalam rumus ini. 3,25 tambah 1,25. X-nya ini kita ganti dengan 3,5 tahun. Karena apa? Ini termasuk bagiannya itu yang di variabel X. Apa? Kerja sekian tahun. Begitu. Ya. Oke. Kita lihat di sini. Ya, untuk koefisien determinasinya bagaimana? Tinggal masukkan aja nilai yang ada. Sigma-sigmanya yang ada berapa? Kita dapatkan ini 0,696%. Lantas kita kalikan dengan 100%, maka kita dapatkan kekuatannya terhadap determinasinya itu berapa persentasenya.
Kita kali 100 ya, setelah dapat kita kali 100, maka kita dapatkan 66,96%. Jadi koefisien korelasinya kita akarkan. 0,6696 diakarkan, kita dapatkan 0,818. Artinya apa ini? Artinya hubungan tersebut kuat ke arah apa, Arman Saputra? Ke arah positif apa negatif? Positif, Bu. Iya, ke arah positif. Ya. Jadi antara pengalaman kerja dan naik turunnya penjualan. Artinya apa? Semakin orang pengalamannya tinggi, semakin besar pula omset penjualannya karena sudah piawai. Begitu. Jadi dari penjelasan Ibu ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sudah paham semua kan? Ibu rasa itu sangat gampang banget ya. Tinggal lagi itu diperlukan ketelitian kalian pada saat inilah gunanya. Ya, gunanya untuk mengecek apabila kalian menjadi seorang programmer ataupun bagian analisis ya, analisis data, kalian harus bisa menganalisis perkembangan perusahaan. Kalau seandainya kita buat iklan sekian ini, apakah nanti akan menghasilkan omset yang besar? Nah, kalau kalian bisa menganalisis itu tentunya, oh setelah kalian buat bisa dianalisis berkembang. Artinya apa? Perusahaan itu akan mendapatkan suatu laba yang lebih gede dengan adanya istilahnya solusi-solusi yang bisa kalian berikan kepada perusahaan tersebut. Ya, dan itu biasanya dirumuskan di dalam suatu ya hal yang semacam ini ya berdasarkan apa itu tadi. Ada yang mau ditanyakan di sini atau yang kurang jelas? Sudah paham semuanya ya? Nah, jadi untuk determinasi dan korelasi cara mencarinya semacam itu, dan untuk mengolah data kalian bisa menggunakan bantuan software-software yang sudah ada, contohnya bisa menggunakan bantuan Excel ataupun SPSS, yang mana kemarin Ibu sudah berikan tugas sama kalian ya, dengan menggunakan program SPSS. Apakah sudah mengerjakan semuanya dengan baik? Sudah? Sudah semuanya dikumpul? Ya, Bu. Sudah? Jadi sudah bisa ya mengolahnya ya. Ibu belum cek semuanya. Nanti Ibu akan cek siapa yang memang bagus cara kerjanya. Dan itu nanti kalian bisa gunakan pada saat kalian mengolah data penelitian kalian. Ya, itu nanti setelah mau menyusun ya, menyusun skripsi ataupun menyusun karya tulis dari data yang kalian punya, kalian tinggal masukkan. Jadi jangan dihilangkan langkah-langkah kerjanya, jadi nggak akan bertanya-tanya lagi, dan usahakan kalian mempunyai buku statistik sebagai pegangan kalian pada saat kalian nanti akan menyusun skripsi. Sebagai panduan, sebagai referensi. Ya. Dan satu itu yang harus kalian pahami, harus punya. Ya. Oke, Ibu rasa sampai di sini untuk hari ini Ibu tidak akan memberikan tugas. Jadi bagi tugas-tugas yang belum di submit ke e-learning segera submit. Untuk minggu-minggu ini nanti Ibu akan membuat suatu penilaian tugas ya. Penilaian tugas bagi yang belum lengkap Ibu akan lihat di situ ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.